Takut ketinggian tapi berani-beraninya coba-coba naik Awana Skyway. Jam 8 waktu Malaysia kita udah ada di sini nih. Yang pernah lihat videoku sebelumnya pasti tahu ini di mana kan? Ini di KL Sentral. Hari ini kami mau ke Genting Highland. Jadi busnya itu berangkatnya jam 9.30. Karena kita mau sarapan dulu di sini, makanya kita jam 8 udah sampai sini. Jadi sebelumnya kita udah pesen tiket di EasyBook. Kalau cara mesennya itu sama aja ya, sama dengan videoku yang sebelumnya, kalian bisa lihat. Pencet aja ya di sini. Kami pesen di EasyBook ini langsung tiket bus dan tiket gondolanya, Awana Skyway-nya. Di EasyBook bisa kamu cari Resort World Tours Express atau pencet aja RWT Express. Itu udah bus dan gondolanya sekalian. Oh ya, sekarang kan kita lagi cari sarapannya ceritanya. Jadi kita belok ke kanan tadi ya dari eskalator turun tadi. Di sini banyak yang jual sarapan sampai makan malam. Tinggal dipilih aja. Cuma kami mau lihat sampai ke ujung ada apa aja sih. Ya kali aja ada pilihan yang lebih menarik. Tapi ternyata sampai di ujung tuh nggak ada apa-apa. Jadinya ya makan di kiri ini nih. Nah udah kenyang, kita mau ke tempat busnya. Tapi sebenarnya waktunya masih lama. Jadi aku mau kasih lihat dulu nih ke kalian suasana dari KL Sentral ini. Terminalnya orang Kuala Lumpur. Terminalnya nih nyaman banget, nggak ada jorok sama sekali. Lalu nggak ada bau bus juga, karena busnya itu di lantai bawah. Jadi kami beberapa kali naik bus aja nih selama di Malaysia, ngitarin kota-kotanya. Dan semua bus-busnya itu nyaman-nyaman dan bersih-bersih banget. Dan yang paling penting murah juga. Yang bisa dilihat di sini juga tempat berhentinya komuter, kereta api, bus, semuanya pokoknya tempatnya di sini. Nah, kita bisa ngikutin aja papan-papan petunjuknya yang ada nih kayak gini nih. Karena kita mau naik bus, kita ikutin ini nih arahnya bus pengantara. Jadi papan petunjuknya itu jelas banget ya. Ini nih katanya kita disuruh lurus saja. Di atas itu ada kayak mallnya gitu, Nu Sentral. Jadi bisa belanja juga ya di atas situ. Kita harus fokus dulu ya karena kita mau ke Genting Highland. Nah turun ke bawah situ tuh, naik eskalator karena busnya memang ada di bawah. Nah udah mulai kelihatan nih, udah banyak bus-bus dan orang-orang yang ngantri buat naik ke dalam bus. Beli tiketnya tuh bisa juga di sini ya, cuman kami karena prepare banget supaya bisa dapat duduk yang di depan karena mau videoin. Jadi ya kita udah pesen duluan tiketnya. Oh iya kita putar balik ya, soalnya yang tadi itu tujuannya beda. Jadi kita ke sebelah sini nih. Yang mau ke Genting naiknya sebelah situ tuh. Nah ini ada yang lagi ini nih, lagi beli tiket, baru mau beli tiket. Kita karena udah punya tiket ya tinggal tunjukin aja. Nah ini dia busnya. Busnya tuh nyaman banget ya, dan konfigurasi kursinya itu 2-1. Bisa dipilih juga, ada yang konfigurasi kursinya tuh 2-2. Kita pilih yang 2-1. Busnya ini yang nyaman banget, bersih, lalu dingin juga, terus nggak mahal. Ini kita beli tiket ini 89 ribuan, nggak sampai 90 ribu.
dan itu udah bus sekalian gondolanya. Nah, kita jalan, kita menikmati perjalanan dari KL Sentral.
mau pulangnya naik busnya itu di sini nih, di tempat bus yang lagi parkir. Kalau kita kedatangan turunnya sebelah situ tuh. Kita udah sampai ya di Genting Highland. Ini tadi bus yang kita naikin yang warna ungu merah. Ini kita lagi bingung ya, mau lewat mana lagi ke Awana Skyway-nya. Yang jelas kita masuk aja dulu ke ini terminalnya. Nah gini nih suasana terminalnya. Jadi untuk berangkat ke Genting Highland ini nanti bisa dilihat di EasyBook, banyak banget bus yang menuju ke sini. Jadi banyak pilihan jamnya. Kalian tinggal sesuaiin sama keinginan kalian, apa mau seharian di sini berarti berangkatnya pagi, pulangnya malam kayak kami. Ini ada ruang tunggunya juga nih di sini nih. Jadi kalau capek bisa duduk-duduk di sini, tapi kalau nunggu THR nggak bisa di situ ya. Nah, bisa juga beli tiketnya tuh di sini, tapi ini karena pas lagi libur lebaran, sebaiknya kalian beli tiketnya langsung aja di EasyBook tiket PP. Jadi pergi dan pulang. Karena tuh malamnya itu banyak banget yang nggak dapet tiket pulang karena udah habis. Untungnya kami udah beli tiket pulang pergi. Tapi kalau yang nggak kebagian bus, di sini juga banyak taksi-taksi yang nunggu di depan Genting Premium Outlet. Di seberangnya ini Genting Premium Outlet ya. Jadi jangan khawatir nggak bisa pulang malamnya. Cuman ya lebih mahal aja kalau nggak naik bus. Nah kayak yang tadi aku udah bilang, kami pesen tiket bus sekalian Awana Skyway-nya. Jadi nanti naik Awananya tuh bebas mau jam berapa aja. Cuma di depannya ini kan ada Genting Premium Outlet, kayak rugi banget gak sih kalau nggak kesini. Jadi ya kita mampir dulu dong ke sini. Jadi kita nyebrang dulu di sini dan makan siangnya juga kita di sini. Tapi untuk video khusus Genting Premium Outlet ini aku pisahin dari video yang ini. Jadi kita langsung aja menuju Skyway-nya. Bisa lihat nih di papan petunjuknya ada nih Skyway, suruh belok ke kiri, naik eskalator ini nih. Ada yang mau belanja di Genting Premium Outlet? Nanti ya di video selanjutnya aku bakal ulas tentang Genting Premium Outlet. Kita lewat sini ya. Banyak banget tempat belanja kiri kanan, jadi susah ya buat lihat lurus ke depan, itu susah banget. Nah ini anehnya orang Indonesia termasuk aku ya. Jadi kalau di Indo biasanya mana mau nih jalan kaki yang panjang banget, jauh banget kayak gini, dikit-dikit cari ojol, dikit-dikit cari ojol. Tapi kalau di sini mau nggak mau harus jalan kaki, mau gimana kan? Dari kemarin itu entah udah berapa kilo aku jalan dan bukan nggak kerasa ya, kerasa banget. Tapi nggak ada pilihan lain, mau gimana? Nah ini udah ada lagi papan petunjuknya, disuruh naik ke sini nih. Jadi kita naik dulu. Nah kata papan petunjuknya suruh putar balik ke kanan. Ya udah kita muter. Dan taunya pas kita udah ngantri,
Kayak gini nih panjangnya, ya Allah ya Robbiku, apalah ini. Jadi kalau kalian mau ke Malaysia, sebaiknya jangan pas peak season kayak gini nih. Pas aku ini kan pas lebaran, jadi hindarin deh hari-hari kayak gini. Lihat aja nih kayak gini. Jadi aku sampai ngitungin berapa baris lagi aku bakal sampai di ujung situ, tapi tak terhingga hasilnya. Pas di awal ngantri tadi aku pikir kalau udah sampai pintu kaca ini udah selesai masalahnya, ternyata di dalam, ya Allah, ngantri lagi. Jadi ini bukan wisata yang cocok untuk orang tua ya. Jadi kalau ada yang niatan mau bawa orang tua ke sini, pikir-pikir lagi deh. Ngantri kayak gini, jadi kami itu jalan pelan-pelan, kecil-kecil kayak gini, jalan lambat itu sampai 1 jam. Dan untuk aku yang udah sering jalan kaki berkilo-kilo, jadi kalian bisa lihat di video-videoku yang lain itu, kalau kerja tuh biasanya aku jalan kaki tuh memang berkilo-kilo. Ini berat buat aku, apalagi buat yang nggak biasa. Serasa mau menyerah, tapi udah sampai di sini masa nyerah? Udah setengah jam kita jalan kaki, masa mau nyerah? Nah ini nggak jalan dulu karena lagi nunggu keretanya datang, gondolanya datang. Jujur aja kalau bukan karena mau ngonten, aku udah dari tadi pulang. Gak sanggup kayak gini. Nah akhirnya scan tiket di sini. Tapi scan tiket bukan berarti sudah selesai ngantrinya, masih ngantri lagi, ya Allah. Dari tadi tuh kasihan banget kalau ada yang bawa bayi, karena dari tadi aku lihat ada beberapa orang yang pakai stroller gitu. Bayangin aja kalau bawa bayi ke sini lalu nangis di tengah antrian, udah jalan setengah jam lagi. Masa mau balik juga gimana caranya keluar dari sini kan? Ini kami udah agak seneng gitu karena udah kelihatan tuh gondolanya, Awana Skyway-nya. Ya kira-kira 10 putaran lagi lah baru sampai situ. Jadi keretanya tuh bakal mutar terus kayak gitu. Jadi kita nggak boleh ngelamun ya. Pas disuruh masuk langsung loncat ke gondolanya. Nggak loncat juga sih, jalan. Lari dikit lah. Turunnya juga kayak gitu tuh, harus siaga. Tuh kayak gitu tuh. Nah jadi nanti satu gondola itu muat 10 orang. Jadi kita bakal gabung-gabung sama orang lain. Tapi kalau kamu mau yang cuman satu keluarga aja, bisa pilih gondola yang bawahnya itu dari kaca gitu, jadi bisa ngeliat ke bawah gitu. Tapi kalau aku enggak deh, kayak gini aja udah takut. Nah jadi kalau mau satu keluarga satu gondola, yang gondola kaca itu atau yang VIP itu harganya di sekitar 1 jutaan. Nah akhirnya naik gondolanya. Ini karena baru awal-awal sih biasa aja ya. Semakin meninggi semakin takut. Jujur aja nggak berani ngelihat ke kaca. Jadi sepanjang naik gondola ini, jujur aja aku cuman lihat lantai. Gimana mau lantainya yang kaca kan, malah lihat ke bawah. Kita lihat dulu pemandangan selama di atas gondola ini.
Kami itu mau ke Skytropolis, jadi pemberhentian yang paling terakhir. Jujur aja pikiran lagi nggak karuan ya, lagi mikirin gimana caranya pulang dari sini nggak naik Awana itu. Tapi nggak ada pilihan lain selain itu. Rasanya jantung mau copot. Tapi bagi yang nggak takut sama ketinggian sih nggak masalah ya, malah seru. Nah ini ada papan petunjuknya, katanya Skytropolis tuh di bawah. Jadi kita naik eskalator dulu ke bawah. Itu udah kelihatan. Untuk tiket Skytropolis, kami itu belinya di Traveloka supaya kamu gak susah nyarinya. Link buat beli tiketnya udah aku taruh di kolom deskripsi. Harga untuk satu orang itu sekitar 200-an ribu, 217.000 berapa gitu. Nah jadi tiket yang udah kita beli di Traveloka kan ada barcode-nya. Jadi nanti kita di bagian tiket ini ada mesinnya, lalu kita scan di situ, lalu keluar gelang kayak buat kita masuk kayak wahana-wahana gitu. Jadi kalau Skytropolis ini dia tuh indoor, ada lagi Skyward untuk tempat yang outdoor. Tapi kalau outdoor ya bayangin aja pasti lebih tinggi dan lebih butuh keberanian gitu. Nah jadi kayak gini ya, kalau mau masuk ke dalam satu wahana kita ngantri dulu kayak gini, lalu nanti gelangnya kita scan. Ini nih gelangnya yang ada barcode-nya, scan lalu masuk. Wahana pertama yang kami mau coba ini nih. Jadi dalam satu kotak itu, dalam satu tempat bisa 4 orang atau 3 orang, lalu nanti kita bakal dinaikin ke atas kayak gitu lalu diputer-puter. Nah tempat kita itu bisa muter-muter tapi kita putar sendiri karena ada setirnya. Jadi sesuai kesanggupan, yang suka tantangan ya puter aja terus sampai pusing. Nah ada juga wahana yang kayak gini, kita dinaik turunkan di ketinggian itu tuh tinggi banget. Oke, tidak, terima kasih. Nah ada juga yang kayak gini nih, diputer-puter sambil dilambung-lambungin kayak gitu. Di atas ini ada Sky VR gitu, itu kayak kita dipakein alat VR-nya itu, virtual reality-nya itu, lalu kita sambil duduk lalu tempat duduknya itu goyang-goyang sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Tapi kami nggak naik itu, kami milih naik perahu yang muterin Skytropolis ini. Perahunya itu yang kayak gini nih. Jadi satu perahu ada kayak 2 sekat gitu, dan satu sekat itu bisa untuk satu keluarga. Jadi sebenarnya aku ngerasa rugi ya karena udah beli tiket tapi nggak bisa dimanfaatin maksimal. Soalnya karena tadi pas pergi juga kita ngantrinya itu 1 jam buat naik gondola. Jadi kami itu takut ketinggalan bus gitu. Jadi harus buru-buru habis ini naik gondola lagi. Nah ngantri di perahu ini juga lama banget, jadi agak gimana gitu ya, mau naik gondola tadi udah ngantri, di sini ngantri, sana ngantri, orang rame, aduh pokoknya nggak terlalu menikmati liburan kesini. Jadi kayaknya kalau aku sih cukup sekali ini aja kesini. Ini kita muterin Skytropolis sambil kalian bisa lihat-lihat kalau kalian kesini kalian pengen main apa. Nah jadi di luarannya juga ada tempat permainan kayak gini nih. Itu kayak lempar bola, panahan kayak gitu-gitu, lalu dapat hadiah. Ada juga yang kayak mesin-mesin capit. Pokoknya ada macam-macam deh. Kalau nggak mau main di wahana Skytropolisnya. Kalau kita udah beli tiket Skytropolis, kita bisa masuk bermacam-macam wahana.
Tapi masalahnya tidak semua wahana itu bisa kita masukin karena ada kayak batasan ketinggian kayak gitu. Jadi ada wahana-wahana tertentu yang kita nggak bisa masuk. Nah, ada juga yang minimal ketinggiannya itu harus berapa gitu. Jadi yang buat bawa anak kecil itu ada wahana tertentu yang nggak bisa masuk. Jadi ada orang dewasanya yang nggak bisa masuk, ada yang anak kecil yang nggak bisa masuk. Jadi agak susah kalau bawa anak ke sini, bawa anak kecil. Aku cepetin ya, bukan secepat itu ya naik turunnya permainan ini. Karena lumayan lama kami di perahu ini, sekitar 20 apa 15 menit ya gitu. Kami mutarin seluruh Skytropolis ini. Jadi ini agak gimana gitu ya. Setelah kami naik perahu ini, kami udah nggak naik apa-apa lagi karena nggak sempet lagi. Kami langsung sholat di sini, lalu langsung ngantri di gondolanya karena takut kayak tadi kan terlalu lama. Kayak tadi pas berangkat itu kami ngantri gondola itu sampai 1 jaman. Jadi kan kita nggak bisa prediksi nih nanti pas arus baliknya ini gimana, apa rame apa enggak. Lebih lama dari yang tadi, jangan-jangan sampai 2 jam kan. Jadi kami harus spare waktu supaya nggak telat nanti naik busnya buat ke KL Sentral lagi. Ya Allah, itu apa lagi tuh kan, diputar sampai ke atas gitu. Tapi emang ada ya orang yang suka permainan menantang kayak gitu. Tapi kalau aku enggak deh. Jadi sebenarnya aku ngerasa salah tempat, salah cari cari wisata. Tapi buat yang suka sama tantangan sih, ini enak banget di sini, pasti seru banget. Spin Crazy. Swear serem banget. Tapi kalian kalau kesini kira-kira bakal nyobain naik apa? Nah, kita udah mau nyampe nih. Itu tuh tempat tadi kita naik. Nah, turun dari situ kami sholat, cuman lupa videoin sholatnya di mana. Lalu habis itu kami langsung cari cemilan dulu buat ganjel. Lalu kami lanjut buat balik. Ini nih udah pada ngantri di sini buat arus baliknya. Di gondolanya kita nggak boleh bawa makanan, jadi tadi kami sempat beli minuman disuruh buang di sini. Nah, antriannya tuh kayak gitu tuh. Ya ampun, rame banget kan. Jadi buat kalian yang main ke Skytropolis harus pikirin juga kira-kira nanti naik gondolanya jam berapa dan harus ngantri dari jam berapa. Tapi ngantri pas pulangnya ini nggak selama ngantri pas mau pergi tadi, jadi nggak sampai 1 jam. Pas kita balik itu cuacanya agak hujan ya, jadi agak-agak takut gimana gitu ya. Tapi nggak hujan aja takut ya, apalagi hujan. Nah, gondolanya ini berhenti beberapa kali gitu, tapi aku nggak terlalu hafal berhentinya di mana aja. Salah satunya di Kelenteng Cinsue, dan banyak juga yang ke kelenteng ini buat
foto-foto gitu, tapi kami nggak singgah. Ini kita udah mau sampai, jadi kita harus siap-siap ya, karena keluarnya kayak yang aku ceritain tadi, harus siaga gitu. Dan ini udah malam, sekitar jam 7-an. Jadi kita lagi nunggu bus kita buat balik lagi ke KL Sentral. Kayak yang tadi aku bilang, banyak yang nggak kebagian tiket bus karena udah banyak yang pesen online. Tadi juga kami sebelumnya pas habis turun dari gondola langsung ke Genting Premium Outlet lagi buat makan di food courtnya. Jadi biar tinggal ke hotel aja gitu, nggak perlu cari-cari makan lagi sampai ke KL Sentral nanti. Info bus bisa kita lihat di sini, jadi kita tahu kita mau nunggu di peron berapa. Oke, berangkat menuju KL Sentral. Nah, jadi besok itu kantor dan sekolah yang ada di Malaysia ini udah mulai aktif. Jadi banyak banget harus balik menuju ke Kuala Lumpur. Jadi tadi sempat agak merayap. Nah, kita udah sampai lagi nih di KL Sentral. Lalu kami naik Grab ke hotel. Makasih udah nonton ya, jangan lupa subscribe.